Sebuah kisah yang mengangkat cerita dari kerajaan Galuh Pakuan dengan judul Ciung Wanara dimainkan oleh Sanggar Jempolan Spenong. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa bagian barat yang disebut Kerajaan Galuh Pakuan. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma mempunyai 2 orang istri, yaitu Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep. Raja memerintah dengan adil dan bijaksana, hingga pada suatu hari Raja memutuskan turun dari tahtanya. Karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan. Datanglah Arya Kebonan ke istana untuk menghadap sang raja. Ketika Arya Kebonan sampai, Baginda sedang duduk di kursi singgasana. Arya Kebonan berhenti di luar ruangan itu. Sejenak dia berhayal, sejenak dia berandai-andai. Alangkah senangnya jadi seorang raja. Semuanya serba ada, segalanya serba dilayani. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu dilayani. Makanan enak, istana megah, semuanya serba mewah. Ahai, punya 2 orang permaisuri yang cantik, sama-sama semlohai. Kata man melihat tua na pokok polong, pacet nyaman reng abini 2, pokok ende epa polong. Ende epa polong le. Lah, nyaman ongku anjut bini 2 le, ngaleser le. Tidak seperti diriku ini, sekalipun telah bekerja keras, tapi jarang-jarang bertemu dengan kesenangan. Setiap hari hanya kerja. Mungkin garis tanganku yang bikin nasib begini. Alangkah bahagianya jika aku bisa menjadi raja. Ya, Raja Arya Kebonan. Sang Raja Prabu Permanadikusuma memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ia bisa membaca apa yang dipikirkan Arya Kebonan. Raja pun memanggilnya. Arya Kebonan, kemarilah. Sembah hormat hamba, Baginda. Apa benar kau ingin menjadi raja, Arya Kebonan? Baginda. Ampun Baginda. Hamba kira Baginda sedang beristirahat. Arya Kebonan terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka Raja mendengar keluh kesah dalam hatinya. Karena merasa bersalah, Arya Kebonan tak menjawab pertanyaan Baginda. Dengarlah baik-baik, Arya Kebonan. Jika benar kau ingin menjadi raja, aku akan memberikan kerajaanku, asalkan kau dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan jujur. Ampun atas kelancangan hamba. Hamba hanya berandai-andai, Baginda. Ampun, Baginda. Begini, Arya Kebonan. Aku hendak pergi bertapa. Untuk sementara waktu, aku ingin menjauhkan diri dari hingar-bingarnya dunia. Jauh-jauh hari sebelum kau berandai-andai ingin menjadi raja,
Aku telah mempertimbangkan bila suatu hari akan menjadi pertapa, mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan memohon petunjuk agar dikaruniai seorang putra. Mengapa tuanku ingin meninggalkan kekuasaan sebagai raja? Sedangkan banyak orang di luar sana menginginkan kekuasaan, sampai-sampai rela mengorbankan harta dan hilang malu demi mendapat kekuasaan. Mengakali aturan demi memperpanjang kekuasaan, bahkan kalau bisa anak cucunya mewarisi kekuasaan. Mengapa tuanku malah mau meninggalkan tahta kekuasaan? Apa tuanku telah mempertimbangkannya? Sudah, Kebonan. Meskipun aku mempunyai 2 permaisuri dan telah lama berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Aku ingin ada putra mahkota yang akan menjadi penerusku kelak. Oh, begitu. Tapi hamba takut tidak mampu mengemban tugas berat ini, tuanku. Arya Kebonan, bila niatmu ikhlas untuk mengabdi pada bangsa dan negara, engkau pasti mampu menjalankan tugas ini. Jadi selama aku pergi, kau menggantikan aku menjadi raja di kerajaan Galuh Pakuan ini. Adapun perintahku yang harus kau jalankan. Yang pertama, jika kau telah menjadi raja ataupun pemimpin, buang sifat sombong, karena jabatan itu hanya sementara, hiasan dunia. Kau terlahir tidak membawa apa-apa dan akan mati tanpa membawa apa-apa. Jalankan roda pemerintahan dengan adil, bijaksana. Awasilah para menteri agar tidak korupsi. Berikan BLT dan bansos-bansos yang lain pada rakyat yang berhak tanpa unsur kepentingan politik. Yang kedua, bila ada prajurit dan punggawa tidak masuk kerja, jangan kau tegur, jangan kau lukai perasaannya. Mereka demikian tentu karena ada aral. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang sabar dan pemaaf. Seorang pemimpin harus punya kesabaran seluas samudra, bukan selebar lapangan bola. Yang ketiga, carilah anak-anak SD, segera daftarkan mereka di bulan Juni ke SMPN 1 Nunggunong. Sekolahkan anak-anak bangsa itu di sana. Setelah lulus nanti, maka lanjutkanlah mereka ke pondok-pondok pesantren agar mereka memperoleh ilmu dunia dan akhirat sebagai bekal menjalani hidup. Ingatlah, setelah lulus SMP, bukan setelah lulus SD. Bagaimana kamu bersedia, Arya Kebonan? Hamba malu. Mau. Malu tapi mau, tuanku. Baiklah, kalau kamu mau. Ada satu lagi perintahku, Arya Kebonan. Perintah apa lagi itu, Baginda? Selain harus memerintah dengan adil dan bijaksana di kerajaan Galuh ini, aku hendak menitipkan kedua permaisuriku, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep. Hah? Menitipkan tuanku permaisuri pada hamba? Mohon ampun, tuanku. Kalau perihal titip menitip istri, hamba takut, tuanku. Hamba takut jadi benalu cinta atau pagar makan tanaman. Sungguh sangat berat. Bila demikian, apa tidak tekor pesena telur, tuanku? Begini maksudku. Aku titipkan kedua permaisuriku. Artinya kau harus melindungi dan menjaganya. Kau tidak boleh menyentuhnya. Mereka hanya berpura-pura mendampingimu sebagai raja di depan rakyat kerajaan Galuh Pakuan. Selama kau mengisi kekosongan kekuasaan ini, hanya mendampingimu di depan rakyat agar mereka tidak mencurigaimu. Tidak lebih dari itu.
Apa kamu paham, Arya Kebonan? Hehehe. Oh, begitu. Hamba kira. Baik tuanku, hamba paham. Jika memang Baginda mempercayai kerajaan Galuh Pakuan ini serta menitipkan yang mulia Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep kepada hamba, sudah tentu hamba akan mentaati pesan Baginda. Aku akan mengubah dirimu, Arya Kebonan, menjadi mirip diriku, bahkan 10 tahun lebih muda, sehingga rakyat percaya kalau dirimu adalah Prabu Permana di Kusuma yang kembali muda. Sun anak kaakia Ajina Semar, Semar giling putri nangis, semut semar nimbati kasmaran Semar, mancing katia bajang, alungku katia bidadari, cahyaku katia bulan purnama, nurku katia are kempar, tak kebak tak kenyer, Athena orang sajagat kate ingsun, alih rupa, ya. Maka dengan kesaktiannya, Raja Permana di Kusuma mengubah wajah Arya Kebonan menjadi mirip dirinya, menjadi seorang yang tampan rupawan. Mulai malam ini, dengan disaksikan oleh penasihatku Ki Lengser, aku serahkan kerajaanku. Namamu sekarang kuganti menjadi Prabu Barma Wijaya. Arya Kebonan sangat gembira. Berkat kesaktian Prabu Permana di Kusuma, wajahnya berubah. Ia telah menjadi raja dan berganti nama Prabu Barma Wijaya. Lengser, sekarang juga kau harus memukul gong dan umumkan kepada rakyat bahwa Raja Sang Permana di Kusuma telah menjadi muda kembali dan berganti gelar Prabu Barma Wijaya. Dan ingat Lengser, kau dilarang membuka rahasia ini. Aku menjadi Raja Prabu Barma Wijaya. Hahaha. Baik Arya Kebonan. Keliru. Baginda Prabu Barma Wijaya. Perintah Baginda segera saya laksanakan. Ki Lengser dengan hati agak dongkol meninggalkan ruangan itu. Bersama prajurit kerajaan, Ki Lengser mengumumkan ke segenap penjuru kerajaan bahwa Prabu Permana di Kusuma telah berubah menjadi muda dan berganti nama menjadi Prabu Barma Wijaya. Woro-woro diumumkan kepada seluruh rakyat kerajaan Galuh Pakuan. Mulai hari ini, Raja Prabu Permana di Kusuma telah berganti gelar menjadi Raja Prabu Barma Wijaya. Dan Baginda Raja kembali muda 10 tahun. Ya, kembali muda lagi. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadi maklum. Rakyat Galuh Pakuan semua percaya, karena mereka pun mengetahui rajanya seorang yang sakti mandraguna. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya berkuasa. Awalnya raja memerintah dengan adil, lama-lama ia hanyut oleh kekuasaan. Ia berubah menjadi raja yang kejam dan bengis. Semua perintahnya harus dituruti. Bergelimang harta, hidup serba mewah, duduk di singgasana membuat dirinya lupa daratan. Arya Kebonan mulai lupa dengan pesan dan amanat Raja Prabu Permana di Kusuma.
Sudah biasa makhluk yang namanya manusia bila telah berkuasa, ia lupa dari mana kekuasaannya ia dapat, untuk siapa kekuasaannya digunakan, dan lama-lama dia tidak mau turun dari kursi kekuasaannya. Pada suatu hari, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep datang menghadap Raja Prabu Barmawijaya. Adapun maksud kedatangan kedua permaisuri itu akan bercerita tentang mimpi mereka semalam. Satu mimpi yang penuh dengan misteri. Ya, mimpi yang penuh dengan sejuta misteri. Perkenankan kami menghadap, Baginda. Ada apa, Permaisuri? Kami ingin bercerita mimpi yang kami alami semalam. Mimpi? Mimpi apa gerangan Permaisuri berdua? Ampun, Baginda. Tadi malam aku dan Dewi Naganingrum bermimpi. Mimpi kami berdua sama. Hah? Mimpinya sama? Kenapa bisa begitu? Apa kalian main TikTok? Atau nonton sinetron bareng sehingga mimpinya sama? Tidak, tuanku. Tadi malam aku dan Dewi Naganingrum langsung tidur. Begitu. Dewi Naganingrum, coba ceritakanlah mimpi kalian itu. Begini tuanku, semalam aku dan Dewi Pangrenyep bermimpi kejatuhan bulan. Bulan itu jatuh di atas pangkuan kami. Hah? Bermimpi kejatuhan bulan? Pasti mimpimu bunga-bunga tidur saja. Sejak terbangun dari mimpi itu, perasaan batinku menjadi syahdu, suasana hati menjadi berbunga-bunga. Aku merasakan kebahagiaan yang teramat sangat, Baginda. Aneh, sungguh aneh mimpimu. Aoleng, benar-benar sontoloyo. Tapi begitulah kenyataannya, tuanku. Kami bermimpi yang sama dengan waktu yang sama pula. Aku juga merasakan seperti Dewi Naganingrum, perasaan bahagia dan berbunga-bunga sejak mengalami mimpi itu. Lengser, sebagai penasehat raja, tentu engkau tahu tentang banyak hal. Dapatkah kau menafsirkan arti mimpi Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep? Ampun tuanku, biasanya bila seorang wanita bermimpi kejatuhan dan memangku bulan, satu pertanda wanita itu hamil, tuanku. Hah? Apa? Hamid kau bilang? Hamil? Oh, no. Bertahun-tahun Prabu Permanadikusuma pergi. Selama itu pula aku belum pernah menyentuh Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep. Tapi begitulah takwil dari mimpi permaisuri tuanku Prabu Barmawijaya. Sontoloyo, tidak Lengser. Aku lihat perut Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep tidaklah besar. Aku tidak pernah memperlakukan mereka layaknya seorang istri. Tidak pernah ada pergantian pemain layaknya permainan sepak bola. Apa kata Raja Prabu Permanadikusuma bila kembali
dari pertapaannya. Lah, auleng ong kuria kana. Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep, ayo, jujurlah. Apa selama ini ada penggawa kerajaan berbuat tidak senonoh padamu? Ayo, katakan. Tidak ada, tuanku. Semua punggawa dan prajurit menghormati kami. Kalau hanya minta nomor WA, ada beberapa. Pak Amin dan Pak Ilham, tuanku. Atoh, Sontoloyo. Raja Prabu Barmawijaya tampak bingung dan gusar. Ia menjadi gundah gulana dengan mimpi kedua permaisuri. Apa benar kedua permaisuri sedang hamil? Jika benar, tentu kekuasaannya dalam bahaya. Kelak, tentu anak Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep akan melengsarkannya. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekali raja tetap raja, sekali penguasa tetap penguasa. Begitu pikir Prabu Barmawijaya. Lengser, bagaimana pendapatmu untuk memastikan ihwal mimpi ini? Menurut pendapat hamba begini, tuanku. Berdasarkan info dari intelijen kerajaan, jauh di dalam hutan tinggal seorang pertapa yang mempunyai ilmu kesaktian sangat tinggi. Banyak rakyat kita yang berobat dan minta bantuannya. Pertapa Ajar Sukaresi namanya. Jika tuanku berkenan, kita utus prajurit untuk menjemputnya. Kita minta sang pertapa mengartikan mimpi dari Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep. Baiklah, aku setuju dengan pendapatmu. Segera panggil pertapa itu. Maka diutuslah prajurit untuk menjemput pertapa Resi Ajar Sukaresi. Prabu Barmawijaya dan rakyat kerajaan Galuh Pakuan tidak tahu jati diri pertapa itu, yang sebenarnya adalah Raja Prabu Permanadikusuma. Di dalam istana, Raja Prabu Barmawijaya menyiapkan rencana busuk. Ia ingin menguji kesaktian pertapa itu. Baginda telah menyuruh kedua permaisuri memasang kuali pada perutnya agar tampak seperti sedang hamil. Baginda, ini Brahmana yang bernama Resi Ajar Sukaresi datang menghadap. Terimalah sembah hormat hamba, tuanku. Silahkan duduk, pertapa. Terima kasih, Baginda. Resi Ajar Sukaresi, kedua permaisuriku ini bermimpi yang sama, yaitu bermimpi memangku bulan. Dapatkah kau mengartikan mimpi itu? Jika benar, akan aku beri hadiah. Tapi jika salah, aku akan menghukummu. Baginda, bila benar seperti itu mimpi permaisuri, itu artinya kedua Baginda tengah hamil. Kedua permaisuriku saat ini hamil? Benar hamil, tuanku. Coba katakan laki-laki atau perempuan anak-anakku itu? Menurut penglihatan batin hamba, putra Baginda kedua-duanya laki-laki, sedangkan permaisuri Dewi Naganingrum akan melahirkan setelah mengandung 1 tahun. Hei, pertapa dungu, rupanya kau mau menipuku. Prabu Barmawijaya marah. Kuali yang diikatkan pada perut Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep segera diperlihatkan. Resi Ajar Sukaresi diam saja. Kemarahan Baginda tidak sampai di situ. Ia menendang kuali itu. Tiba-tiba Baginda mencabut keris dan menikamkannya kepada Resi Ajar Sukaresi. Hah, kau bohong. Kau pertapa gadungan, Ajar Sukaresi.
Kubunuh kau, Pertapadungu. Sungguh peristiwa yang ajaib terjadi. Keris Raja Prabu Barmawijaya malah bengkok, tak bisa menembus tubuh Resi Ajar Sukaresi. Hah? Kenapa kerisku malah bengkok? Tidak usah repot-repot, Baginda. Apakah Baginda berkehendak hamba mati? Jika begitu, aku akan mati. Tiba-tiba tubuh Pertapa itu jatuh ke lantai dan mati. Waktu terus berlalu. Di istana kerajaan sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang dikatakan oleh Resi Ajar Sukaresi ternyata benar. Kedua permaisuri benar-benar hamil. Setelah 9 bulan, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra. Bayi laki-laki itu oleh Baginda diberi nama Haryang Banga. Sedangkan Dewi Naganingrum belum melahirkan. Raja merasa heran karena sudah 11 bulan tapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Pada suatu hari, Baginda datang ke pesanggerahan hendak menjenguk Dewi Naganingrum. Kenapa kau menangis, Naganingrum? Apa yang membuatmu bersedih? Hamba sedih, Baginda. Sudah 11 bulan, bayi yang hamba kandung ini belum lahir. Sedangkan Dewi Pangrenyep sudah melahirkan. Sungguh aneh. Mengapa sudah 11 bulan bayi ini belum nongol juga? Bagaimana hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan? Dari hasil USG sehat, Baginda. Jenis kelaminnya laki-laki. Sepertinya ucapan Ajar Sukaresi Sialan itu benar. Ramalannya bayi laki-laki. Bagaimana kalau dioperasi sesar saja? Tidak, Baginda. Aku ingin melahirkan normal. Sontoloyo. Benar-benar Sontoloyo. Tengah rasa bingung yang melanda Baginda Prabu Barmawijaya, tiba-tiba bayi dalam kandungan Dewi Naganingrum itu bicara. Hai Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Selama menjadi raja di kerajaan Galuh Pakuan, engkau berbuat semena-mena. Engkau telah mengingkari amanat dari Prabu Permana di Kusuma. Semakin banyak engkau melakukan hal-hal kejam, maka kekuasaanmu akan semakin pendek. Hah? Ada suara dari dalam perut Naganingrum. Apa telingaku yang bermasalah? Apa iya bayi yang ada di perutmu itu yang bicara? Betul, tuanku. Suara bayi dari perutku. Bah, kurang ajar cabang bayi ini. Masih di dalam perut sudah berani mengancamku. Mungkin nanti bila dia brojol, aku dicekiknya dan menyingkirkanku sebagai penguasa. Ini tidak boleh dibiarkan, Sontoloyo. Jangan, tuanku. Tuanku tidak boleh mencelakai bayiku. Tidak. Peristiwa bayi dalam perut Dewi Naganingrum yang bicara membuat Raja gusar dan takut. Siang dan malam suara bayi itu terngiang-ngiang di telinganya. Dia takut ancaman itu kelak akan menjadi kenyataan. Apalagi bila dikaitkan ramalan Resi Ajar Sukaresi tampaknya benar adanya. Tidak ada jalan lain. Dia harus menyingkirkan bayi itu dan segera menemukan cara untuk membinasakannya. Maka
diaturlah siasat untuk menyingkirkan bayi di perut Dewi Naganingrum. Dan diperintahkan prajurit memanggil Dewi Pangrenyep untuk membantu niat jahatnya. Ampun Baginda, ada apa gerangan tuanku memanggil hamba? Bagaimana keadaanmu setelah melahirkan? Bagaimana Haryang Banga? Sehatkah bayi itu? Dengan imunisasi yang lengkap dan berkat doa Baginda, Haryang Banga sangat sehat Baginda. Syukurlah kalau begitu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Dan ini sifatnya sangat rahasia. Tentang apa tuanku? Jantung hamba jadi dak-dik-duk-sar. Begini, aku sudah memutuskan kelak Haryang Bangalah yang akan menjadi raja kerajaan Galuh Pakuan ini. Dia yang akan menggantikanku. Bagaimana menurutmu, Dewi Pangrenyep? Bila itu keputusan tuanku, hamba tidak bisa mengatakan tidak Baginda. Tapi ada yang mengganjal di benakku. Aku khawatir kelak putra Naganingrum merasa iri dan sakit hati pada Haryang Banga. Bisa jadi dia melakukan pemberontakan karena ingin menjadi raja juga. Tidak mustahil akan terjadi pertumpahan darah. Ini yang aku takutkan. Tapi itu apa mungkin tuanku? Bukankah anak Dewi Naganingrum masih sedara dengan anakku Haryang Banga? Pangrenyep, manusia bila dihadapkan kekuasaan, mereka gelap mata. Saudara jadi lawan, saling sikut untuk mendapatkan kekuasaan. Karena manusia bila dirasuki sifat angkara, mereka akan lebih kejam dari binatang, lebih buas dari singa. Kalau sampai terjadi, aku akut Baginda. Kok akut? Takut ya? Untuk mencegah itu terjadi, aku ada ide, Dewi Pangrenyep. Ide apa itu Paduka? Begini, bila tiba saatnya Dewi Naganingrum melahirkan, kamu bantu persalinannya. Semua dukun-dukun beranak tidak boleh ada yang buka praktik. Tutuplah kedua mata Dewi Naganingrum dengan kain. Ikatlah kedua tangannya. Kemudian bayinya kamu hanyutkan ke sungai Citandui. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari perang saudara. Agar anakmu Haryang Banga menjadi penguasa satu-satunya di kerajaan Galuh Pakuan ini. Kalau itu solusinya, saya manut Baginda. Saya akan melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Dan rapat mengenai persekongkolan jahat itu pun bubar. Prabu Barmawijaya bergegas meninggalkan ruangan itu. Tapi tanpa mereka sadari, semua percakapan itu telah didengar oleh Kilengser. Bolehlah manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Selamat menikmati cerita selanjutnya. Usia kandungan Dewi Naganingrum sudah masuk 12 bulan dan tanda-tanda akan melahirkan mulai tampak. Prabu Barmawijaya segera memerintahkan Kilengser mengumumkan peraturan baru ke seluruh penjuru negeri.
Woro, woro, diumumkan kepada segenap rakyat Kerajaan Galuh Pakuan. Rakyat yang berprofesi sebagai dukun beranak 1 bulan ke depan dilarang buka praktik dalam hal persalinan. Sekali lagi, pengumuman ini hanya berlaku untuk dukun beranak, tidak berlaku bagi dukun pelet dan dukun pijat. Dukun pelet dan pijat tetap boleh buka praktik dan bekerja seperti biasa. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadi maklum. Tertanda Prabu Barma Wijaya. Sekelompok dukun beranak yang mendengar berita itu, Nyai Salama, Nyai Baria, Nyai Rohania, dan Nyai Saatun mulai bergosip. Aneh, sungguh aneh aturan dari Prabu Barma Wijaya. Para dukun beranak selama 1 bulan dilarang beroperasi, nggak boleh bekerja. Betul. Bagaimana nasib perempuan-perempuan hamil di kerajaan ini? Apa mereka akan melahirkan sendiri? Itu suatu hal yang mustahil. Tampaknya makin arogan raja kita, bikin aturan seenak perutnya sendiri, sering bikin susah rakyat kecil. Iya, kalau pekerjaan kita di stop sementara waktu, kita akan makan apa? Apa kita harus menunggu bansos dari kerajaan? Tentu itu tidak akan cukup. Memang dilema. Mau pindah profesi dari dukun beranak, kita butuh modal. Kalau saja kita punya modal, tidak masalah. Kita bisa buka kios sembako di Jakarta, Jogja, ataupun di Bali. Buka toko paracangan, wah. Apa ada hubungannya dengan kandungan Dewi Naganingrum yang tidak kunjung melahirkan ya? Gus, hati-hati kalau bicara. Jaga mulutmu, Nyai Sanani. Kalau omonganmu sampai terdengar intelijen kerajaan, kamu pasti diciduk. Nyai Baria, aku mau ngomong apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai kenyataan. Begini saja, daripada kita ribut-ribut di sini, gimana kalau kita bahas di Ketua Persatuan Dukun Beranak Berduna di rumah ketua kita? Emangnya rumah ketua kita di mana? Rumahnya di Tarebu, namanya Pak Laksono. Tapi gimana kalau sebelum kesana kita menari pesona Nusantara dulu? Ayo, bersama Svenong kita bangkit. Bersama Svenong kita bisa.
Sementara itu, di dalam istana, Dewi Pangrenyep telah mengatur siasat untuk melenyapkan bayi Dewi Naganingrum. Di kamar permaisuri, Dewi Naganingrum mulai mengalami tanda-tanda melahirkan. Dewi Pangrenyep segera datang pura-pura hendak menolong. Aduh, perutku mules sekali. Apa aku akan segera melahirkan ya? Oh, Dinda Naganingrum, kau akan melahirkan. Anakmu akan segera lahir. Tenang, tenang. Aku akan bantu melahirkan. Atur nafas. Sakit sekali. Aduh, perutku. Ayo ambil nada dulu. Do, re, mi. Keliru. Ayo ngeden dulu. 1, 2, 3. Ngeden. Dewi Pangrenyep segera beraksi. Telinga Dewi Naganingrum ditutup dengan kapas, sedangkan matanya ditutup dengan sehelai kain. Naganingrum yang tidak mengerti menurut saja. Tak berapa lama, Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang molek parasnya. Oleh Dewi Pangrenyep, bayi laki-laki itu ia tukar dengan anak anjing. Sang bayi cepat-cepat dimasukkan ke dalam kandaga dan di dalamnya dimasukkan sebutir telur ayam. Kemudian dihanyutkan ke Sungai Citandui. Dewi Pangrenyep yang telah berkong kali kong segera menghadap Prabu Barmawijaya. Ampun Baginda, hamba baru saja membantu Dewi Naganingrum melahirkan bayinya. Dan ternyata Naganingrum melahirkan seekor anak anjing. Apa?
Naganingrum melahirkan bayi anjing? Tidak, Baginda. Tidak mungkin aku melahirkan anjing. Hei Naganingrum, jangan bohong kamu ya. Sudah yang keluar anak anjing kok. Tidak, itu tidak mungkin. Sudah, jangan ribut. Sekarang aku yang akan memutuskan. Lengser. Hamba Baginda. Seret Dewi Naganingrum. Segera bawa ke hutan dan bunuh dia. Peristiwa ini akan jadi aib bagi kerajaan. Baik Baginda, perintah Baginda segera saya laksanakan. Tidak. Ayo. Setelah keluar dari istana, Ki Lengser merasa tidak tenang dan bingung. Dia tahu rahasia tentang kejahatan Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyet. Tetapi dia sadar tidak akan mampu membongkar semua itu. Yang dihadapi adalah Raja Galuh Pakuan. Dengan hati sedih, dibawalah Dewi Naganingrum ke hutan, tapi Ki Lengser tidak sampai hati membunuhnya. Tuanku Permaisuri, saya diperintahkan Baginda untuk membunuh Permaisuri. Tapi saya tidak sampai hati melakukannya. Saya ada ide untuk menyelamatkan Permaisuri. Saya akan buatkan pondok untuk Permaisuri. Terima kasih Lengser. Kau baik sekali. Kau masih mau melindungiku dari kekejaman Prabu Barmawijaya. Sudah menjadi tugas dan kewajiban hamba melindungi keluarga istana. Permaisuri, semoga Yang Maha Kuasa melindungi Tuanku Permaisuri. Terima kasih, Lengser. Kandaga yang telah dihanyutkan ke sungai jauh terseret arus sungai Citandui, hingga kandaga yang berisi bayi itu tersangkut pada sebuah bubu, alat penangkap ikan yang dipasang oleh seorang kakek yang bernama Aki Balangan Terang dan istrinya. Pagi-pagi sekali, Aki Balangan Terang dan istrinya pergi ke sungai. Semalam, Nini Balangan Terang telah bermimpi kejatuhan bulan. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, ada sebuah kandaga yang tersangkut pada bubunya. Saat kandaga tersebut dibuka, mereka sangat terkejut. Aki, lihat ada bayi di dalam kandaga. Bayinya cakep sekali. Hah? Bayi? Siapa ini? Siapa yang tega membuangnya? Lihatlah, di dalam ada telur ayam. Mungkin sengaja ditaruh bersama bayi ini, Aki. Ayo Nini, kasihan bayi ini kedinginan. Ayo kita bawa ke rumah. Tunggu, Aki. Ada apa lagi? Kalau kita mengadopsi bayi ini, apa perhatian Aki padaku tidak akan terbagi? Jangan-jangan Aki lebih perhatian pada bayi ini. Kita kan sudah tua, umur kita sudah 71 tahun. Ah, Aki, umur boleh 71 tahun, tapi semangat masih 17 tahun. Masih ngokos kan, Aki? Oke, pokoknya masih satu rasa cinta. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Aki dan Nini Balangan Terang senang.
Selama berpuluh-puluh tahun hidup berumah tangga, mereka tidak dikaruniai keturunan. Bayi itu segera dibawa pulang ke gubuknya. Tahun berganti tahun, musim berganti musim, dan waktu pun berlalu. Sang bayi dirawat dengan penuh kasih sayang, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Pada suatu hari, si pemuda ikut Aki Balangan Terang mencari kayu bakar di hutan. Ketika Aki Balangan Terang sedang mengumpulkan kayu, si pemuda melihat seekor burung yang melompat-lompat di atas dahan. Burung apa itu, Kek? Bagus sekali. Burung itu namanya Ciung, anakku. Pemuda itu terdiam sambil melihat pada sebuah pohon. Dilihatnya ada seekor binatang melompat-lompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Lucu sekali pikirnya. Kemudian ia bertanya lagi kepada Aki Balangan Terang. Binatang apakah itu, Kek? Kalau itu namanya monyet. Menurut bahasa orang-orang di sini itu wanara. Kek, alangkah bagusnya jika nama kedua binatang itu digabung dan menjadi namaku, Kek. Ciung Wanara. Ya, namaku Ciung Wanara. Wah, bagus. Bagus sekali. Kebetulan aku belum memberimu nama. Jadi, mulai sekarang namamu Ciung Wanara. Setelah mendapatkan kayu bakar yang banyak, pulanglah mereka berdua. Pada suatu hari, Ciung Wanara mengutarakan keinginannya pada Aki Balangan Terang. Kek, aku ingin memelihara seekor ayam jago ya, Kek. Apa? Kamu mau melihara ayam jago? Kok minta yang aneh-aneh, Ciung? Kakek kan tidak pelihara ayam. Yang kakek pelihara cuma sapi dan kambing. Tapi aku ingin memelihara ayam jago. 1 ekor saja, Kek. Aki Balangan Terang berpikir bagaimana untuk mendapatkan seekor ayam jago seperti yang diminta Ciung Wanara. Ia teringat tentang sebutir telur yang ada di kandaga sewaktu menemukan Ciung Wanara masih bayi. Begini saja, kakek punya sebutir telur ayam, hanya itu yang kakek punya. Telur? Kok telur? Buat apa, Kek? Nek, ambillah telur dari kandaga itu. Baik, Aki, akan kuambil. Ciung Wanara, dengarlah. Telur ini adalah telur yang ada dalam kandaga saat aku menemukanmu di Sungai Citanduy. Aku ditemukan di Sungai Citanduy? Kenapa begitu? Begini, Ciung Wanara, kami akan bercerita rahasia yang bertahun-tahun kami simpan. Dulu kami menemukan kandaga yang terbawa arus sungai dan tersangkut pada kami. Di dalam kandaga itu kami menemukan seorang bayi laki-laki dan sebutir telur. Kami rawat bayi itu layaknya anak sendiri. Bayi itu adalah engkau, Ciung Wanara. Kalau begitu, siapa yang membuangku? Siapa orang tuaku? Dari mana asalku? Kami juga tidak tahu. Tapi karena engkau ditemukan di Sungai Citanduy, sedangkan muaranya berada di kerajaan Galuh. Mungkin engkau keturunan bangsawan Galuh, Ciung. Kalau begitu, aku akan pergi ke kerajaan Galuh. Aku akan mencari orang tua kandungku. Ciung, apa
apakah kau akan meninggalkan kami? Iya, Nek. Tapi aku berjanji, bila kelak kutemukan orang tuaku, kakek dan nenek akan aku jemput. Kalau itu sudah tekadmu, kami akan mendoakanmu. Sebelum engkau pergi ke kerajaan Galuh, pergilah kau ke dalam hutan. Carilah induk ayam untuk mengerami telur ini. Iya, Kek. Akan aku laksanakan petunjuk kakek. Jaga dirimu baik-baik. Doa kami menyertai langkahmu, Nak. Sampai ketak mai sasa akile. Serbita mak norok lorong ciung wanara. Peker budak bula seta pesa. Kare abit se kalong polong, kare abit se kalong polong, anak bula se ganteng. Dengan air mata berlinang, Aki Balangan Terang dan istrinya menatap kepergian Ciung Wanara. Sang belahan jiwa telah pergi mencari orang tua kandungnya. Berbekal petunjuk Aki Balangan Terang, Ciung Wanara berangkat menuju ke hutan untuk mencari induk ayam. Setelah sekian lama berjalan, tak seekor induk ayam yang ditemuinya. Ciung Wanara bertemu naga yang berwarna biru yang sebenarnya jelmaan Resi Ajar Sukaresi. Naga itu bernama Nagawiru. Nagawiru menawarkan bantuan untuk mengerami telur ayam Ciung Wanara. Setelah beberapa waktu, telur itu pun menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ciung Wanara senang sekali. Setelah mengucapkan terima kasih pada sang naga, ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Galuh Pakuan. Saat tiba di ibu kota kerajaan, anak ayam Ciung Wanara telah tumbuh menjadi ayam jago yang kuat. Di kerajaan Galuh, sabung ayam adalah olahraga yang sangat digandrungi. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kebetulan diadakan turnamen sabung ayam tingkat nasional. Turnamen ini diadakan oleh Raja Prabu Barma Wijaya dan diikuti oleh petarung-petarung ayam jago seantero kerajaan. Ciung Wanara ikut ambil bagian di turnamen itu. Semua peserta turnamen tak ada yang sanggup mengalahkan ayam jago Ciung Wanara.
berita ketangguhan ayam jago Cungwanara sampailah ke telinga Raja Prabu Barmawijaya. Karena penasaran, maka diutuslah Ki Lengser untuk mencari pemuda itu. Engkaukah pemilik ayam yang menang di turnamen sabung ayam tingkat nasional, anak muda? Benar, Tuan. Siapa namamu, anak muda? Namaku Ciung Wanara, Tuan. Bagus sekali namamu. Dari mana asalmu? Dan siapa orang tuamu? Aku berasal dari desa Geger Sunten dan nama orang tuaku Balangan Trang. Mana ayam jagomu itu, anak muda? Itu, Tuan, ada di dalam kandaga. Melihat kandaga itu, betapa terkejutnya Ki Lengser. Ingatannya berputar arah ke masa lampau. Masih jelas dalam ingatannya peristiwa itu. Tidak ada yang berubah dari kandaga itu. Itu adalah kandaga yang digunakan Dewi Pangrenyep menghanyutkan bayi Dewi Naganingrum. Engkau datang dari jauh, mengikuti lomba adu ayam. Adakah tujuanmu yang lain datang kemari, anak muda? Benar, Tuan. Aku membawa satu misi. Aku ingin mencari pemilik kandaga ini. Kandaga tempat aku sewaktu bayi dihanyutkan ke sungai. Aku ingin mencari orang tuaku, Tuan. Karena hanyalah kandaga ini yang mungkin bisa mengungkap misteri asal-usulku, Tuan. Anak muda, mungkin ini adalah jalan yang ditunjukkan Yang Maha Kuasa. Apa maksud Tuan? Apa Tuan tahu siapa pemilik kandaga ini? Benar, nak. Aku tahu. Engkau putra Prabu Permana di Kusuma, Raja Kerajaan Galuh Pakuan ini. Ibumu Dewi Naganingrum. Karena kejahatan Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep, saat ibundamu melahirkan, ditukarlah dengan anak anjing, dan bayinya dimasukkan ke kandaga serta dihanyutkan ke sungai Citandui. Jika benar demikian, Tuan, di mana aku bisa menjumpai ayah ibuku? Prabu Permana di Kusuma menjadi seorang pertapa dan menyerahkan kekuasaannya pada Prabu Barmawijaya yang sebenarnya adalah Menteri Arya Kebonan. Sedangkan ibumu, Dewi Naganingrum, atas perintah Prabu Barmawijaya, aku diperintahkan untuk membunuhnya. Tapi aku tidak tega melakukannya. Ibumu Dewi Naganingrum aku sembunyikan di dalam hutan. Aku satu-satunya abdi kerajaan yang mengetahui semua peristiwa yang terjadi di kerajaan. Terima kasih Tuan telah menceritakan semuanya padaku. Lantas, apa yang harus aku lakukan, Tuan? Begini, kedatanganku memang diutus Prabu Barmawijaya untuk menemuimu. Baginda ingin mengundangmu ke istana. Ia ingin mengadu ayam denganmu. Jika ayam jagomu menang, engkau minta separuh wilayah kerajaan Galuh sebagai hadiah. Baiklah, Tuan. Kalau itu adalah jalan yang terbaik. Percakapan pun berakhir. Ki Lengser bergegas meninggalkan tempat itu. Berjuta rasa berkecamuk dalam benaknya. Tiada disangka, tiada dinyana, pemuda tadi adalah anak Dewi Naganingrum. Dia tak dapat membayangkan peristiwa apa yang akan terjadi besok di istana. Bagaimana jika Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep tahu jati diri Cungwanara? Siapa yang menabur duri akan tertusuk nanti.
Siapa yang menggali lubang, dia yang akan terpendam. Mungkin ini adalah jalan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Pagi telah tiba. Sang Bagaskara telah menampakkan sinarnya di ufuk timur. Dengan semangat membara, Ciung Wanara bergegas menuju ke istana kerajaan Galuh Pakuan. Ia ingin segera bertemu dengan raja yang telah memisahkannya dengan orang tuanya, seorang raja yang licik dan gila kekuasaan. Dia datang memenuhi panggilan Raja Prabu Barmawijaya. Sampailah ia di halaman istana. Tampak Prabu Barmawijaya, Dewi Pangrenyep, Ki Lengser, dan para punggawa telah menanti kedatangan Ciung Wanara. Oh, selamat datang di istanaku, hai anak muda. Engkaukah pemenang turnamen sabung ayam tingkat nasional? Ahem, tampan juga rupa anak muda ini. Sepertinya dia seumuran dengan anakku Haryang Banga. Benar, Baginda. Namaku Ciung Wanara. Oh, bagus sekali namamu anak muda. Semoga nasibmu di pertarungan ini sebagus namamu. Tapi mana mungkin jagomu bisa mengalahkan ayamku si Jeluk. Ayam jago berdarah biru, trah keturunan ayam Bangkok Thailand. Baginda Raja terlalu sombong. Ingatlah, kesombongan adalah sifat dari iblis. Bas bis omonganmu anak muda. Cepat keluarkan ayammu. Ciung Wanara segera meletakkan kandaga di depannya. Ia keluarkan ayam jagonya. Ini ayam hamba, Baginda. Ayam hamba ini sarangnya sebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas, telur ini pernah dihanyutkan di sungai bersama bayi laki-laki. Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep sangat terkejut. Darahnya terkesiap. Masih jelas diingatan mereka, kandaga itu yang digunakan menghanyutkan bayi Dewi Naganingrum. Bentuk kandaga itu tidak berubah. Sedangkan Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa yang ada di hadapannya adalah putra Dewi Naganingrum yang akan membalas dendam. Tapi Prabu Barmawijaya berusaha tetap tenang. Ini rupanya ayam jagomu anak muda. Ayam kecil, kakinya pengkor. Jangan-jangan jagomu ayam sayur. Lebih baik kau berikan ayam jagomu pada kru Sepenong. Biar dipanggang, biar dibakar. Biar mereka nggak di level bakar ikan saja. Puaskan kau tertawa, Baginda. Karena sebentar lagi ayammu yang akan mati. Ketahuilah, ayamku dierami oleh seekor naga, yaitu naga wiru, sehingga kekuatannya seperti seekor naga. Apa? Ayammu diirami seekor naga? Bicaramu makin ngelantur saja anak ingusan. Ayo, katakan, apa taruhanmu jika ayammu kalah? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika menang, maka berikan separuh kerajaan Galuh Pakuan padaku. Baiklah,
Aku setuju, anak ingusan. Lengser, engkau menjadi saksi. Baik Baginda, hamba menjadi saksi. Raja Galuh Pakuan merasa yakin ayam jagonya akan menang. Kedua ayam jantan itu telah dilepas. Dua ayam jago yang tangguh itu saling terjang, saling sambar, saling patuh. Ayam Ciung Wanara terlihat lebih kecil, tapi kuat dan terengginas. Si Jeluk berhasil menerjang berkali-kali. Akibatnya ayam Ciung Wanara jatuh terkapar. Tapi ayam itu berdiri dan bertarung lagi, terkapar lagi, bangkit lagi, begitu seterusnya hingga si Jeluk mulai kehabisan tenaga. Hingga pada suatu kesempatan, ayam Ciung Wanara berhasil menancapkan tajinya pada leher si Jeluk. Si Jeluk tampak terhuyung-huyung dan roboh meregang nyawa. Sorak-sorai pun berhenti. Suasana hening sepi. Semua orang terpaku seakan tak percaya si Jeluk yang perkasa mati oleh ayam Ciung Wanara. Tampak muka Prabu Barmawijaya merah menahan amarah. Yah, kurang ajar. Ayamku mati, si Jeluk mati. Lah, auleng ongku dia kana. Bagaimana Baginda? Ayam Baginda Kiok, aku pemenangnya. Bagaimana ini Baginda? Berarti kita harus menyerahkan separuh wilayah kerajaan. Kalau begini kita bangkrut. Kita gulung tikar Baginda. Abus lah, abus. Benar, karena Ciung Wanara pemenangnya, separuh wilayah kerajaan sekarang milik Ciung Wanara. Ingat, kata-kata raja adalah sabda Pandita Ratu yang harus ditepati. Mata semua orang tertuju pada sosok perempuan yang datang. Seorang wanita cantik dan anggun berjalan perlahan menghampiri Prabu Barmawijaya. Tampak sang Prabu dan Dewi Pangrenyep salah tingkah dan mukanya pucat pasi. Permaisuri masih hidup? Bukannya sudah mati? Dewi Naganingrum? Ya, aku Dewi Naganingrum. Benar, Permaisuri Dewi Naganingrum masih hidup. Hamba yang menyembunyikannya di hutan. Dulu, saat Baginda memerintahkan untuk membunuhnya, hamba tidak kuasa melaksanakannya. Tuan Permaisuri, hamba buatkan gubuk di dalam hutan. Sebagai bukti pada Baginda kalau hamba telah membunuhnya, baju Permaisuri hamba basahi dengan darah ayam. Setelah bertahun-tahun rahasia ini tersimpan, mungkin inilah saatnya Ciung Wanara dan rakyat tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di kerajaan ini. Kurang ajar. Kau berani mengkhianatiku, Lengser. Arya Kebonan, sebagai penasehat raja, aku akan selalu berada pada pihak yang benar. Ciung Wanara anakku dan rakyat kerajaan Galuh Pakuan, dengarlah, aku Dewi Naganingrum yang difitnah melahirkan anak anjing. Dengan siasat liciknya Dewi Pangrenyep membuang bayiku ke sungai Citandui. Ibu, jadi engkaulah ibundaku.
Bagaimana ayahanda, ibunda? Kyung Wanara, ayahandamu Prabu Permana di Kusuma telah menjadi seorang pertapa, anakku. Ampun, Tuan Permaisuri. Hamba bersalah dan siap menerima hukuman. Ampun, Permaisuri, ampun. Iya, Dewi Naganingrum. Maafkan aku. Maafkanlah aku. Prajurit, tangkap Arya Kebonan dan Dewi Pangrenyep. Masukkan mereka ke penjara kerajaan. Prajurit segera menangkap Dewi Pangrenyep dan Prabu Barmawijaya yang tidak lain adalah Menteri Arya Kebonan. Kyung Wanara berhak atas separuh kekuasaan kerajaan Galuh Pakuan. Dia pun menjadi raja. Rakyat kerajaan Galuh Pakuan bersuka cita. Kyung Wanara tidak lupa menjemput orang tua angkatnya, Aki Balangan Terang dan istrinya untuk tinggal di istana. Mereka bersama hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia menyusun siasat, pasti suatu saat akan terungkap. Karena Tuhan yang akan menggariskan, karena Tuhan yang akan menakdirkan. Hidup di dunia hanyalah persinggahan, maka carilah bekal hidup sebagaimana orang yang singgah. Sebaliknya, carilah bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya, karena sejatinya di sanalah kehidupan yang abadi, di sanalah kehidupan yang kekal. Salam Spenong bangkit.